Dunia terasa seperti sedang mengeras. Berita tentang Israel, Amerika, dan Iran muncul hampir setiap minggu. Serangan balasan, aliansi militer, ancaman nuklir, pergeseran kekuatan global. Banyak orang bertanya, apakah ini hanya konflik politik biasa, atau kita sedang menyaksikan sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar diplomasi dan strategi perang? Selama ribuan tahun, satu wilayah kecil bernama Israel selalu menjadi pusat perhatian dunia. Kerajaan bangkit dan runtuh di sekitarnya. Persia pernah menguasai kawasan itu. Romawi pernah menghancurkannya. Sekarang, Amerika berdiri sebagai sekutu terkuatnya, sementara Iran secara terbuka menyebutnya musuh utama. Mengapa tanah sekecil itu terus menjadi titik panas dunia? Yesus pernah berkata bahwa kita akan mendengar tentang perang dan kabar perang. Tetapi ia juga berkata, itu belum kesudahannya. Pernyataan itu seperti gema yang terus berulang setiap kali konflik meledak di Timur Tengah. Pertanyaannya bukan hanya apakah perang akan terjadi. Pertanyaannya adalah, apakah semua ini bergerak menuju satu klimaks yang sudah dinubuatkan jauh sebelumnya? Ada yang langsung mengaitkan setiap ledakan dengan akhir zaman. Ada juga yang menertawakannya dan menganggap semua ini teori berlebihan. Di tengah dua ekstrim itu, kita perlu berdiri dengan kepala dingin dan hati yang berjaga. Kita perlu melihat berita bukan hanya dengan kacamata geopolitik, tetapi juga dengan terang firman. Dalam video ini, kita akan membedah satu pertanyaan besar. Apakah hubungan Israel dan Amerika memiliki tempat dalam peta nubuat Alkitab? Di mana posisi Persia, yang sekarang kita kenal sebagai Iran? Dan yang lebih penting, jika dunia memang sedang bergerak menuju bab terakhir sejarah, apa artinya bagi iman kita hari ini? Jangan hanya melihat ini sebagai analisis politik, lihat ini sebagai panggilan untuk waspada. Karena jika tekanan global semakin meningkat, mungkin yang sedang dikeraskan bukan hanya peta dunia, tetapi juga waktu yang sedang menuju penggenapannya. Bertahanlah sampai akhir, karena gambaran besarnya mungkin lebih serius daripada yang kita kira. Setiap generasi pernah merasa hidup di masa yang genting, namun ada pola yang berbeda hari ini. Teknologi mempercepat informasi, senjata semakin mematikan, dan aliansi global terbentuk dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ketika satu negara bergerak, dampaknya langsung terasa ke seluruh dunia. Itulah sebabnya konflik Israel tidak pernah benar-benar lokal. Setiap keputusan militer beresonansi sampai ke Washington, Moskow, Beijing, dan Teheran. Dunia terhubung, dan ketika pusatnya bergetar, seluruh sistem ikut terguncang. Maka wajar jika banyak orang mulai bertanya dengan lebih serius daripada sebelumnya. Apakah ini sekadar siklus sejarah, atau tanda bahwa panggung akhir sedang benar-benar dipersiapkan di depan mata kita, tanpa kita sadari? Israel tidak pernah menjadi sekadar negara kecil di Timur Tengah. Sejak awal sejarah Alkitab, namanya sudah muncul sebagai pusat rencana Allah bagi dunia. Dari panggilan Abraham, pembentukan bangsa melalui Musa, hingga berdirinya kerajaan Daud, semuanya berporos pada satu tanah yang ukurannya bahkan lebih kecil dari banyak provinsi modern. Namun anehnya, perhatian dunia selalu kembali ke sana. Secara logika geopolitik, ini sulit dijelaskan. Israel tidak memiliki wilayah luas, sumber daya alamnya tidak sebesar negara-negara teluk, populasinya relatif kecil dibanding kekuatan global. Tetapi setiap konflik yang menyentuh Israel hampir selalu melibatkan kuasa-kuasa besar dunia. Mengapa? Karena persoalannya bukan sekadar tanah, melainkan identitas dan janji. Yesus sendiri menempatkan Israel dalam konteks akhir zaman. Dalam Matius 24, ia berbicara tentang Yerusalem, tentang kesesakan besar, tentang peristiwa-peristiwa yang akan mengguncang dunia. Itu berarti Israel bukan hanya bagian dari sejarah masa lalu, tetapi juga bagian dari narasi masa depan. Ketika kita melihat ketegangan di sana, kita tidak sedang melihat bab yang terpisah dari Alkitab, melainkan kelanjutan dari cerita panjang yang belum selesai. Sepanjang sejarah modern, pola ini terus terlihat. Setelah hampir 2000 tahun tercerai-berai, bangsa Yahudi kembali mendirikan negara pada tahun 1948. Banyak teolog melihat peristiwa itu sebagai sesuatu yang monumental. Sejak saat itu, perang demi perang terjadi. 1948, 1967, 1973, konflik Gaza, Intifada, dan berbagai eskalasi lain. Setiap kali, Israel bertahan meski dikelilingi tekanan. Dunia seolah terbelah dalam menyikapi Israel. Ada yang mendukung penuh, ada yang menentang keras. Organisasi internasional terus mengeluarkan resolusi. Media global menjadikannya sorotan utama. Ini bukan pola biasa.
Tidak banyak negara yang setiap langkah militernya langsung menjadi headline internasional. Israel selalu berada di bawah kaca pembesar sejarah. Dalam kitab Sakaria, Yerusalem digambarkan sebagai batu yang berat bagi bangsa-bangsa. Siapapun yang mencoba mengangkatnya akan terluka. Gambaran ini terasa relevan ketika kita melihat bagaimana negara-negara besar terseret dalam konflik yang berpusat di sana. Amerika berdiri sebagai sekutu utama. Rusia dan Iran menunjukkan pengaruhnya di kawasan. Uni Eropa terlibat melalui diplomasi. Timur Tengah sendiri terus bergejolak. Namun kita harus berhati-hati agar tidak terjebak dalam sensasionalisme. Tidak setiap roket adalah tanda akhir. Tidak setiap perjanjian damai adalah penggenapan nubuat final. Alkitab memberi kita pola, bukan jadwal detail. Polanya jelas. Israel tetap ada, tetap menjadi pusat perhatian, dan tetap berada dalam pusaran tekanan global. Disinilah letak poin pentingnya. Jika Israel memang memiliki posisi unik dalam rencana Allah, maka meningkatnya fokus dunia terhadapnya bukan sesuatu yang netral. Tekanan global yang semakin terpusat di sana bisa menjadi bagian dari akumulasi sejarah menuju klimaks tertentu. Kita tidak sedang menghitung tanggal, kita sedang membaca arah. Dan arah itu menunjukkan satu hal. Semakin dunia mencoba menyelesaikan persoalan Israel dengan kekuatan politik dan militer semata, semakin kompleks masalahnya. Itu karena akar terdalamnya bukan hanya politik, ada dimensi rohani yang tidak bisa diabaikan. Selama dunia memandangnya hanya sebagai konflik teritorial, ketegangan itu tidak akan benar-benar reda. Israel selalu menjadi panggung tempat janji dan penolakan bertemu. Di sanalah Mesias lahir, di sanalah ia disalibkan. Dan menurut nubuat, di sanalah banyak peristiwa akhir juga akan berpusat. Maka ketika kita melihat Israel kembali menjadi titik api dunia, kita tidak boleh sekadar bertanya siapa yang benar atau salah. Kita perlu bertanya, apakah panggung sejarah sedang disusun untuk bab yang lebih besar daripada yang bisa kita lihat sekarang? Sejarah membuktikan bahwa setiap kali Israel ditekan dari luar, identitasnya justru semakin menguat. Tekanan eksternal sering menghasilkan solidaritas internal. Pola ini penting untuk dipahami, karena dalam dinamika akhir zaman, tekanan bukan selalu tanda kelemahan, tetapi bisa menjadi katalis yang mempercepat pergerakan menuju penggenapan rencana yang lebih besar dari sekadar strategi manusia. Itulah sebabnya, perhatian dunia terhadapnya hampir tidak pernah benar-benar padam, dan mungkin tidak akan pernah lagi. Jika Israel selalu menjadi pusat, maka Persia adalah nama yang tidak bisa diabaikan dalam pola nubuat. Menariknya, Persia bukan istilah samar dalam Alkitab. Ia disebut secara langsung. Dalam Yehezkiel 38-39, Persia dicantumkan sebagai bagian dari koalisi bangsa-bangsa yang datang dari utara untuk menyerang Israel pada masa depan. Nama itu tertulis ribuan tahun sebelum dunia modern mengenal Iran seperti sekarang. Persia dalam sejarah bukan bangsa kecil. Ia pernah menjadi kekaisaran raksasa yang membentang dari India hingga Afrika Utara. Ironisnya, dalam sejarah keselamatan, Raja Persia seperti Kores pernah dipakai Tuhan untuk membebaskan Israel dari pembuangan. Artinya, hubungan Persia dan Israel tidak selalu bermusuhan. Ada masa di mana Persia justru menjadi alat pemulihan. Namun, nubuat Yehezkiel menggambarkan sebuah fase berbeda. Persia digambarkan bergabung dalam sebuah aliansi besar melawan Israel. Banyak penafsir modern mengaitkan ini dengan Iran, mengingat Iran adalah kelanjutan historis dari Persia. Apalagi dalam dekade terakhir, retorika politik Iran terhadap Israel sangat keras dan terbuka. Tetapi di sini kita harus berhenti sejenak. Menghubungkan Persia kuno dengan Iran modern memang masuk akal secara historis, tetapi kita tidak boleh melompat pada kesimpulan bahwa setiap konflik otomatis adalah penggenapan final Yehezkiel 38. Nubuat bersifat progresif, ia memberi gambaran besar, bukan detail harian berita. Yang menarik adalah pola aliansi. Yehezkiel berbicara tentang koalisi bangsa-bangsa. Hari ini kita melihat pergeseran kekuatan global. Iran membangun hubungan strategis dengan Rusia. Ada kerjasama militer, ekonomi, dan teknologi. Di Timur Tengah, blok-blok baru mulai terbentuk, polarisasi meningkat, dunia bergerak menuju konfigurasi yang lebih tegang. Apakah ini persis seperti yang dimaksud Yehezkiel? Kita tidak bisa memastikan dengan kepastian absolut, tetapi kita juga tidak bisa mengabaikan kemiripan polanya. Ketika sebuah bangsa yang disebut secara eksplisit dalam nubuat berada dalam posisi konfrontatif terhadap Israel, wajar jika banyak orang mulai memperhatikan dengan serius. Lebih dalam lagi, konflik ini bukan hanya soal wilayah atau nuklir. Ada dimensi ideologis dan religius yang kuat. Iran melihat dirinya sebagai kekuatan yang memiliki misi historis dan spiritual. Israel melihat dirinya sebagai bangsa perjanjian yang bertahan melawan ancaman eksistensial. Ketika dua identitas kuat ini bertabrakan, tensinya bukan sekadar politik, ia menyentuh akar keyakinan. Tekanan terhadap Israel dari arah Persia dalam nubuat bukanlah serangan yang berhasil menghancurkan secara permanen. Justru dalam gambaran Yehezkiel, Tuhan sendiri turun tangan.
Itu berarti pusat ceritanya bukan pada kekuatan militer Persia, melainkan pada demonstrasi kedaulatan Allah. Serangan itu menjadi panggung untuk menunjukkan siapa yang benar-benar memegang kendali sejarah. Disinilah kita harus membaca situasi modern dengan keseimbangan. Kita tidak perlu panik setiap kali Iran dan Israel saling mengancam, tetapi kita juga tidak boleh bersikap apatis. Ketika pola-pola nubuat mulai memiliki resonansi dengan realitas geopolitik, itu adalah sinyal untuk berjaga, bukan untuk berspekulasi liar. Persia dalam Alkitab memiliki dua wajah, alat pemulihan dan bagian dari konfrontasi akhir. Iran modern berada dalam posisi yang kompleks, berinteraksi dengan kekuatan global dan memainkan peran penting di Timur Tengah. Jika dunia bergerak menuju konfigurasi yang semakin menyerupai gambaran koalisi besar, maka kita sedang melihat sejarah berakselerasi menuju sesuatu yang lebih besar. Pertanyaannya bukan apakah Iran cukup kuat untuk mengalahkan Israel. Pertanyaannya adalah apakah dunia sedang bergerak menuju panggung di mana konflik regional berubah menjadi drama global yang melibatkan banyak bangsa sekaligus. Dan jika itu terjadi, maka pola Yehezkiel tidak lagi terdengar seperti teks kuno yang jauh, tetapi seperti gema yang semakin jelas di tengah suara berita modern. Kita tidak memegang kalender akhir zaman, tetapi kita memegang firman yang memberi pola. Dan ketika Persia kembali berdiri dalam sorotan konflik melawan Israel, itu bukan detail kecil. Itu adalah potongan puzzle yang membuat banyak orang mulai menyadari bahwa arah sejarah mungkin sedang bergerak lebih cepat daripada yang kita kira sebelumnya dalam generasi ini. Jika Israel jelas disebut dan Persia muncul secara eksplisit dalam nubuat, maka pertanyaan berikutnya menjadi semakin menarik. Di mana posisi Amerika? Negara adidaya ini adalah sekutu terkuat Israel dalam beberapa dekade terakhir. Bantuan militer, dukungan diplomatik, perlindungan veto di forum internasional, semuanya menunjukkan hubungan yang sangat erat. Tetapi ketika kita membaca kitab-kitab nubuat seperti Daniel atau Yehezkiel, nama Amerika tidak pernah disebut. Inilah yang memunculkan berbagai teori. Ada yang berpendapat bahwa Amerika tersembunyi dalam simbol tertentu. Ada yang mengaitkannya dengan bangsa maritim jauh di barat. Ada juga yang mengatakan Amerika akan melemah sebelum klimaks akhir terjadi, sehingga tidak lagi dominan dalam peta global. Namun semua itu tetap berada pada ranah spekulasi. Fakta yang tidak bisa diabaikan adalah ini. Jika Amerika adalah kekuatan global terbesar saat ini, tetapi tidak muncul secara jelas dalam peta nubuat utama, maka ada dua kemungkinan besar. Pertama, ia memang tidak memiliki peran sentral dalam peristiwa akhir yang digambarkan. Kedua, posisinya berubah secara drastis sebelum klimaks itu terjadi. Sejarah membuktikan bahwa tidak ada kekuatan dunia yang bertahan selamanya. Mesir pernah dominan, Babel pernah tak terkalahkan. Persia pernah menguasai wilayah luas. Yunani dan Romawi pernah memerintah dunia yang dikenal saat itu. Namun semuanya akhirnya bergeser. Jika pola sejarah konsisten, maka dominasi Amerika pun bukan sesuatu yang kebal terhadap perubahan. Yang menarik adalah ketergantungan psikologis banyak orang percaya terhadap stabilitas Amerika. Selama Amerika kuat dan mendukung Israel, banyak yang merasa situasi relatif terkendali. Tetapi iman yang bergantung pada kekuatan politik adalah iman yang rapuh. Alkitab tidak pernah mengajarkan kita untuk menaruh pengharapan pada superpower, melainkan pada Tuhan atas segala bangsa. Dalam Wahyu, gambaran akhir zaman lebih banyak berbicara tentang sistem global, kuasa politik besar, dan koalisi yang terpusat, bukan tentang satu negara demokratis tertentu. Itu bisa berarti bahwa konfigurasi kekuatan dunia akan berubah menjadi bentuk yang berbeda dari yang kita kenal hari ini. Dunia bisa bergerak menuju struktur yang lebih terintegrasi atau lebih terpolarisasi. Kita juga melihat tanda-tanda pergeseran, tantangan ekonomi, ketegangan internal, perubahan arah politik, serta bangkitnya kekuatan lain seperti Tiongkok dan Rusia menunjukkan bahwa dunia tidak lagi unipolar. Jika keseimbangan kekuatan berubah, maka dinamika Timur Tengah pun ikut terdampak. Dukungan terhadap Israel bisa tetap kuat, tetapi bentuknya mungkin berbeda. Apakah ini berarti Amerika akan runtuh? Tidak ada dasar Alkitab yang secara eksplisit mengatakan demikian. Tetapi ada prinsip yang jelas, kerajaan manusia bersifat sementara. Ketika kita membaca nubuat, fokusnya selalu kembali pada kedaulatan Allah, bukan pada ketahanan suatu negara tertentu. Jika suatu hari Amerika tidak lagi menjadi pemain utama dalam konflik Israel, banyak orang mungkin akan terkejut. Tetapi bagi mereka yang membaca sejarah dengan kacamata firman, perubahan itu bukan sesuatu yang mustahil. Justru, itu mengingatkan kita bahwa sandaran kita tidak boleh terletak pada struktur politik manapun. Amerika mungkin memainkan peran penting dalam fase tertentu sejarah Israel modern. Namun dalam skala kekekalan, pusat ceritanya tetap sama.
Tuhan yang memegang kendali atas bangsa-bangsa. Ketika kita mencoba menempatkan Amerika dalam peta nubuat, kita harus melakukannya dengan kerendahan hati. Tidak semua detail dijelaskan dan tidak semua pertanyaan dijawab. Yang pasti, jika dunia bergerak menuju konsolidasi kekuatan global atau konflik besar yang melibatkan banyak bangsa, maka posisi Amerika akan diuji. Dan jika pengaruhnya berkurang atau berubah, itu bukan berarti rencana Allah gagal. Itu bisa saja bagian dari transisi menuju bab yang lebih besar. Pada akhirnya, pertanyaan terpenting bukanlah apakah Amerika disebut atau tidak. Pertanyaannya adalah apakah kita siap jika struktur dunia yang kita kenal hari ini berubah secara drastis. Karena ketika fondasi geopolitik bergeser, hanya satu fondasi yang tetap kokoh, pemerintahan Tuhan atas sejarah. Dan itu tidak pernah tergantung pada naik turunnya satu negara, sekuat apapun ia tampak sekarang ini. Kita sudah melihat polanya. Israel tetap menjadi pusat perhatian dunia. Persia muncul dalam nubuat dan kembali berdiri dalam ketegangan modern. Amerika, meski tidak disebut secara eksplisit, berada dalam posisi strategis yang bisa berubah sewaktu-waktu. Tekanan global meningkat, aliansi terbentuk, polarisasi semakin tajam. Dunia tidak bergerak menuju stabilitas jangka panjang, tetapi menuju ketidakpastian yang semakin dalam. Namun, inti dari semua ini bukanlah peta politik. Intinya adalah kesiapan hati. Nubuat tidak diberikan untuk memuaskan rasa ingin tahu, tetapi untuk membangunkan kewaspadaan. Jika perang dan kabar perang memang bagian dari perjalanan sejarah menuju klimaksnya, maka respons orang percaya seharusnya bukan panik dan bukan juga apatis. Jangan panik, karena Tuhan tidak pernah kehilangan kendali. Jangan tertidur, karena waktu tidak berjalan mundur. Dan jangan menaruh pengharapan utama pada struktur dunia, karena semuanya bisa berubah dalam satu generasi. Pertanyaan terpenting bukan apakah konflik berikutnya akan lebih besar. Pertanyaannya adalah, apakah iman kita cukup kuat jika dunia yang kita kenal hari ini bergeser drastis? Jika dukungan politik berubah, jika tekanan meningkat, jika rasa aman global semakin rapuh. Semakin dunia bergejolak, semakin kita diingatkan bahwa kerajaan manusia bersifat sementara, tetapi janji Tuhan bersifat kekal. Jika sejarah benar-benar bergerak menuju bab terakhirnya, maka itu bukan alasan untuk takut. Itu adalah alasan untuk berjaga dan hidup lebih sungguh-sungguh. Karena yang paling berbahaya bukanlah perang besar. Yang paling berbahaya adalah hati yang lengah ketika waktunya sudah dekat. Jika kamu ingin terus memahami tanda zaman dengan perspektif yang seimbang dan berakar pada firman, pastikan kamu subscribe dan like video ini agar tidak ketinggalan pembahasan berikutnya.